Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rehnal Vicky dengan NIM 2022-11037, di mana di sini saya akan mereview hasil resum pada mata kuliah Sistem Kontrol Fusi kelas A. Nah, pada slide pertama itu ada latar belakang di mana dalam pengambilan keputusan sehari-hari kita sering dihadapkan pada situasi yang tidak pasti dan ambigu, di mana istilah seperti panas atau dingin tidak memiliki definisi yang tegas. Logika fusi yang diperkenalkan oleh Lutfi Sadeh pada tahun 1965 menawarkan pendekatan untuk menangani ketidakpastian ini dengan menggunakan konsep keanggotaan. Dua proses utama dalam logika fusi adalah fusifikasi dan defusifikasi, di mana fusifikasi ini mengubah nilai crisp atau tegas menjadi nilai fusi. Sedangkan defusifikasi mengubah nilai fusi kembali menjadi nilai crisp. Proses ini sangat penting dalam berbagai aplikasi seperti sistem kontrol, pengambilan keputusan, dan teknologi cerdas, karena memungkinkan sistem untuk beroperasi lebih efektif dalam situasi kompleks dan tidak pasti. Dengan memahami fusifikasi dan defusifikasi, kita dapat mengembangkan solusi yang lebih baik dan responsif dalam berbagai bidang, termasuk teknologi, kesehatan, dan ekonomi. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, uh, pengertian fusifikasi. Fusifikasi adalah proses yang mengubah nilai crisp atau tegas menjadi nilai fusi kabur. Dengan menggunakan fungsi keanggotaan, proses ini penting untuk menggambarkan ketidakpastian dan ambiguitas dalam data, sehingga memungkinkan sistem untuk menangani informasi yang tidak jelas. Tujuan fusifikasi adalah untuk memberikan representasi yang lebih fleksibel terhadap data, mendekati cara manusia berpikir dalam situasi yang kompleks. Dalam fusifikasi, nilai crisp diidentifikasi dan kemudian dinilai berdasarkan derajat keanggotaan dalam kategori fusi yang relevan. Kemudian pas selanjutnya contoh fusifikasi. Ya, contoh fusifikasi itu ada tiga contoh perhitungan. Di mana yang pertama itu usia. Pada data pemeriksaan dari tabel 1 didapat usia anak 2 bulan sehingga diidentifikasi anggota himpunan variabel usia anak awal. Derajat keanggotaan usia untuk kategori anak awal menggunakan rumus mikro usia anak awal sama dengan X kurang 1 per 12 kurang 6 mikro usia anak awal sama dengan 2 min 1 per 6 mikro usia anak awal sama dengan 0,167. Maka nilai derajat keanggotaan usia anak pada kategori anak awal adalah 0,167. Pada contoh kedua, berat badan berat badan anak 5,9 kg berada pada keanggotaan berat badan pada kategori ringan. Derajat keanggotaan berat badan untuk kategori ringan menggunakan rumus mikro BB ringan sama dengan 21 kurang X per 42 kurang 21, mikro BB ringan sama dengan 21 kurang 5,5 per 21 mikro BB ringan sama dengan 0,74. Maka nilai derajat keanggotaan berat badan pada kategori ringan adalah 0,719. Kemudian contoh ketiga itu tinggi badan anak 60 cm berada pada keanggotaan tinggi badan pada kategori rendah. Derajat keanggotaan tinggi badan untuk kategori rendah menggunakan rumus mikro TB rendah sama dengan 151 kurang X per 151 kurang 70. Mikro TB rendah sama dengan 151 kurang 60 per 82. Mikro TB rendah sama dengan 1,12. Maka nilai derajat keanggotaan tinggi badan pada kategori rendah adalah 1,1219 atau 1,1219. Kemudian spesifikasi itu pengertiannya adalah langkah terakhir dalam sistem logika fusi yang bertujuan untuk mengubah setiap hasil dari mesin inferensi yang dinyatakan dalam bentuk himpunan fusi menjadi bilangan real. Hasil dari transformasi tersebut merupakan aksi yang dilakukan oleh sistem kontrol logika fusi. Oleh karena itu, pemilihan metode defusifikasi yang tepat juga mempengaruhi sistem kontrol logika fusi yang menghasilkan respon yang optimal. Merupakan juga proses yang mengubah nilai fusi atau kabur kembali menjadi nilai crisp atau yang tegas setelah melalui tahap fusifikasi. Proses ini penting untuk menghasilkan keputusan yang dapat diterapkan dalam situasi nyata, terutama ketika informasi yang digunakan bersifat tidak pasti atau ambigu. Kemudian tujuan dan metode defusifikasi itu tujuan utamanya adalah untuk mengambil hasil dari sistem fusi yang mengonversi menjadi nilai yang dapat digunakan secara praktis. Dalam proses ini berbagai metode dapat digunakan untuk menentukan nilai crisp
akhir berdasarkan derajat keanggotaan dari nilai fusi yang dihasilkan sebelumnya. Salah satu metode yang umum digunakan dalam diversifikasi adalah metode pusat gravitasi, di mana nilai CRISP dihitung sebagai rata-rata pertimbangan dari semua nilai CRISP yang ada. Berdasarkan derajat keanggotaan mereka, metode lain termasuk max membership yang memilih nilai CRISP dengan derajat keanggotaan tertinggi dan mean of maximum yang menghitung rata-rata dari nilai CRISP yang dengan keanggotaan maksimum. Kemudian pasal selanjutnya contoh diversifikasi. eh, Contohnya itu misal terdapat dua variabel masukan yaitu X dan Y serta sebuah variabel keluaran yaitu Z. Variabel X terbagi menjadi dua himpunan A1 dan A2. Variabel Y terbagi atas dua himpunan B1 50. Logika fusi dengan MATLAB dan B2 dan variabel keluaran Y terbagi atas dua himpunan C1 dan C2 jika terdapat dua aturan fusi yaitu yang pertama jika X adalah A1 dan Y maka B1 maka X adalah C1. Jika X adalah A2 dan Y adalah B2 maka X Z adalah C2. CX predikat untuk aturan pertama adalah W1 dan CX predikat untuk aturan kedua adalah W2. Dengan penalaran monoton didapat keluaran aturan pertama adalah set 1 dan set 2 sebagai keluaran untuk aturan kedua. Dan untuk mendapatkan keluaran akhir digunakan konsep rata-rata berbobot dengan persamaan set sama dengan W1 W1 set 1 tambah W2 tambah set 2 per W1 tambah W2. Itu rumus yang digunakan. Kemudian kesimpulannya yaitu bahwa logika fusi merupakan metode yang efektif dalam menangani ketidakpastian dan ambiguitas dalam pengambilan keputusan. Dua proses utama dalam logika fusi yaitu fusifikasi dan defusifikasi. Memungkinkan sistem untuk mengubah data numerik menjadi bentuk linguistik yang lebih fleksibel serta mengonversi kembali hasilnya ke dalam nilai numerik yang dapat diterapkan secara praktis. Dengan memilih metode yang tepat, sistem berbasis fusi dapat menghasilkan keputusan yang lebih adaptif dan optimal dalam berbagai bidang, seperti pengendalian sistem, teknologi cerdas, dan pengolahan data yang kompleks. Oke, sekian. Terima kasih.